إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengingat tujuan hidup kita. Keberadaan kita di dunia ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati di dalam melangkah, di dalam berbuat, di dalam berbicara, karena seluruhnya itu harus kita orientasikan untuk ibadah kepada Allah, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, agar kita selamat dari siksanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Oleh karena itu seorang muslim akan senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan itulah takwa. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kita digolongkan termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah kita kali ini yaitu menyiapkan kematian yang indah. Jamaah sekalian, kebanyakan manusia, mayoritas manusia sejak kecil sudah dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya di dunia ini, agar kelak ketika sudah besar mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar, agar kelak dia memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, dan kendaraan-kendaraan lainnya, serta memiliki aset yang melimpah sehingga dia hidup dengan penuh bahagia dan sejahtera. Inilah mayoritas yang dikehendaki dan realitas kehidupan manusia di bumi ini. Padahal yang harus dia siapkan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang berakal, adalah orang yang mengevaluasi dirinya, yang menjadikan hidupnya itu betul-betul berada dalam kontrol, apakah dia berada dalam kebaikan atau keburukan. Selalu mengevaluasi, introspeksi hidupnya, karena orientasinya adalah untuk akhirat. Dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Kehidupan di akhirat itulah yang dia persiapkan. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, orang yang dungu, orang yang bodoh adalah man atba'a nafsahu hawaha, mereka yang mengikutkan
nafsunya atau mengikuti nafsunya, dirinya diikutkan kepada hawa nafsunya, tetapi dia berharap hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kenyataan yang berbalik, yang sebetulnya setiap manusia kalau dia cerdas, dia akan menyiapkan untuk kehidupannya yang kekal, yaitu kehidupannya nanti di akhirat. Tetapi kebanyakan manusia di muka bumi ini dungu, bodoh. Karena apa? Sesuatu yang singkat, sesuatu yang sementara dia persiapkan berdarah-darah siang malam, tetapi setelah itu dia akan menghadapi kehidupan selama-lamanya dan tidak pernah dia fikirkan sama sekali. Maka Nabi SAW menegaskan, mereka yang betul-betul memikirkan untuk urusan akhiratnya itu adalah al-kayyis, orang yang cerdas. Bagaimana tidak cerdas? Karena dunia dibanding dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Dunia singkat, akhirat selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah yang menyiapkan untuk kehidupannya yang selama-lamanya itu di akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus memahami bagaimana agar kita bisa menyiapkan kematian kita dengan indah, agar kita bisa menyiapkan kehidupan kita yang kekal, yang selama-lamanya di akhirat dengan sebaik-baiknya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita meyakini bahwa hidup di dunia ini adalah singkat. Hidup di dunia ini tidak kekal. Ini harus diyakini, meskipun kita tahu, merasakan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kebanyakan manusia menganggap seolah-olah dirinya akan hidup selama-lamanya. Hidup ini adalah singkat. Penderitaannya juga singkat, kenikmatannya juga singkat. Tidak ada pesta kecuali pasti akan berakhir. Itulah pesta dunia, itulah kenikmatan dunia. Semuanya serba cepat dan singkat, fana dan akan binasa. Bahkan kenikmatannya menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia itu, kehidupan dunia ini, kecuali kenikmatan yang menipu. Seseorang yang menikmati dengan hawa nafsunya, maka dia akan binasa. Menikmati makanan yang lezat-lezat tanpa batas, dia akan binasa, dan seterusnya. Inilah dunia singkat, dan demikian juga penderitaannya. Hendaknya seseorang yang menderita merasakan bahwa pasti penderitaan itu akan berakhir. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas fa inna ma'al usri yusra. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran bahwa semua itu akan dipergilirkan. Wa tilkal ayyamu, hari-hari itu dipergilirkan bainan nas, di antara manusia. Tidak ada orang yang terus berkuasa, tidak ada orang yang terus ditindas. Semuanya kehidupan ini akan berputar. Demikian juga tidak ada orang yang menderita terus-menerus, tidak ada orang yang nikmat terus-menerus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak ada orang yang selamanya dia akan menjadi orang yang menderita, selalu berada dalam masalah. Pasti suatu ketika masalah itu akan berakhir, ada solusinya. Ini yang harus kita yakini, bahwa hidup di dunia ini adalah singkat. Yang kedua jamaah sekalian, hendaknya kita yakini bahwa hidup yang sejati adalah nanti di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah nanti kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, pada saat kita melihat kemewahan orang-orang yang ada di dunia ini, orang kafir, orang-orang yang melampaui batas, kita disunnahkan untuk membaca innal aisha aishul akhirah, yaitu bahwa kita tidak boleh iri, karena sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah nanti di akhirat. Kenikmatan sejati nanti di akhirat.
Demikian juga menurut Imam Syafi'i rahimahullah, kata-kata ini hendaknya kita ucapkan pada saat kita mengalami penderitaan. Innal 'aisha 'aishul akhirah. Kehidupan sejati sesungguhnya adalah nanti ketika di akhirat. Penderitaan ini pasti akan berakhir. Jamaah sekalian, oleh karena itu hendaknya seseorang meyakini bahwa kehidupan yang sejati adalah nanti di akhirat yang selama-lamanya. Yang ketiga, jangan mengira bahwa hidup kita di dunia ini akan terus dan selama-lamanya. Betapa kita menyaksikan orang-orang terdekat kita yang mungkin kemarin masih ngobrol dengan kita, chatting dengan kita, tetapi tiba-tiba paginya dipanggil oleh Allah. Kita tidak bisa bertemu dengan dia kecuali di kuburan. Betapa sering kita mendengar orang yang keluar rumah, tapi kemudian dia pulang sudah digotong di atas keranda jenazah. Ada orang yang duduk di atas kursi kerjanya, tiba-tiba dia mati. Ada orang yang berada di atas kasurnya yang empuk, ketika tidur nyenyak, tapi kemudian tidak bisa bangun lagi. Ada orang yang sedang berolahraga, tiba-tiba dia dicabut nyawanya oleh Allah. Dan begitulah kehidupan ini. Nyawa manusia berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, dan kita tidak tahu kapan kematian itu. Dan jangan pernah seseorang merasa karena masih muda atau karena sehat lalu dia pasti akan hidup masih lama lagi. Tidak. Betapa banyak orang yang sehat tetapi kemudian dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang masih muda tetapi juga dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Kita tidak tahu, karena seseorang itu meskipun dia berusaha untuk membela dirinya, untuk menjadikan dirinya terbebas dari kematian, tidak akan bisa kalau Allah sudah menentukan waktunya. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah wahai Muhammad, lau kuntum fi buyutikum, andai kata kalian berada di rumah-rumah kalian, tidak ada tempat yang lain yang lebih aman daripada rumah. Seseorang yang ingin aman, dia tidak mau keluar rumah. Tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kalian berada di rumah kalian, lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Niscaya akan keluar orang yang sudah ditetapkan, ditakdirkan akan mati, ditakdirkan akan terbunuh. Dia akan pergi langsung ke tempat di mana dia akan terbunuh, dia akan mati. Demikianlah kalau takdir Allah sudah ditetapkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah ditetapkan datangnya ajal itu, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diakhirkan meskipun sesaat, dan juga tidak bisa dimajukan. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kita merasa bahwa hidup kita masih panjang, karena sewaktu-waktu Allah bisa mengambil nyawa kita. Yang keempat jamaah sekalian, persiapan untuk kematian yang indah, yaitu hendaknya kita memperbanyak untuk mengingat mati. Nabi SAW menegaskan, aksiru dzikra hadhi min ladzat, yakni al-maut. Hendaknya kalian memperbanyak mengingat yang memutuskan, yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Imam Ad-Daqqaq menegaskan bahwa manfaat daripada mereka yang banyak mengingat mati, yang pertama jamaah sekalian, yaitu dia akan segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa kita ini sangat perlunya untuk bertaubat dan bersegera bertaubat kepada Allah, karena banyaknya dosa-dosa kita, dan Allah akan tetap menerima berapapun dosa yang dilakukan oleh hamba selama dia masih hidup. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosanya tidak terhitung, yang dosa-dosanya termasuk dosa-dosa besar, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian
berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Selama masih hayat di kandung badan, hendaknya kita bersegera bertaubat kepada Allah, karena Allah menerima seluruh dosa-dosa untuk diampuni oleh Allah apabila kita bertaubat kepadanya. Yang kedua, kata Imam Ad-Daqqaq, orang yang sering mengingat mati akan menjadikan dia segera menjadi orang yang berhati qanaah. Dia akan menjadi orang yang memiliki hati qanaah, orang yang senantiasa menerima bima qasamahullah, ar-ridha bima qasamahullah. Dia akan senantiasa menerima dengan pembagian rizki dari Allah. Dia tidak mengeluh karena kekurangan, karena kesempitan dunia. Dia akan merasa qanaah, menerima dengan apapun yang dibagikan oleh Allah kepada dirinya. Dan yang selanjutnya, seorang yang berhati qanaah adalah orang yang senantiasa bermuamalah dengan secara baik kepada manusia. Dia tidak iri kepada orang lain, kepada kenikmatan orang lain. Dia akan selalu memperlakukan orang lain dengan baik, tidak dengki kepada mereka, bahkan berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia, sehingga bukan seorang problem maker. Ketika berada di lingkungan masyarakat, dia adalah orang yang diharapkan kehadirannya, bukan orang yang dihindari karena kejelekan-kejelekannya. Inilah orang yang benar-benar senantiasa banyak mengingat mati, sehingga di antara manfaatnya yaitu dia memiliki hati yang qanaah dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, kata Imam Ad-Daqqaq, orang yang senantiasa mengingat mati, banyak mengingat mati. Yang ketiga, manfaatnya itu dia akan senantiasa bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ibadah tidak saja dalam pengertian ibadah mahdhah, salat, puasa dan yang sejenisnya, tetapi ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah, seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ibadah adalah satu istilah yang mencakup segala hal, minal aqwali wal af'al, baik perkataan maupun perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang zahir maupun yang batin, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, yang kelima, seseorang yang menyiapkan kematiannya dengan indah, yaitu hendaknya membayangkan, sering membayangkan dirinya sudah dalam keadaan mati. Dan inilah yang dilakukan oleh Rabi' bin Husain. Rabi' bin Husain, salah seorang ulama salafus salih, beliau apabila mendapati hatinya keras, apabila dia melakukan kemaksiatan, maka beliau masuk ke dalam lubang kubur yang sudah disiapkan. Beliau mempunyai lubang kubur di dalam rumahnya. Ketika hatinya keras, ketika melakukan kemaksiatan, maka segera dia masuk ke dalam lubang kubur itu, dan kemudian diam beberapa saat di dalamnya. Lalu dia mengatakan, Rabbirji'un, Rabbirji'un la'alli a'malu fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali saya betul-betul setelah engkau kembalikan ke dunia, saya akan beramal saleh yang dulu aku tinggalkan sewaktu saya masih hidup di dunia. Lalu setelah membaca ayat ini, Rabi' mengatakan kepada dirinya, wahai Rabi' bin Husain, apakah mungkin kamu kalau sudah mati bisa kembali ke dunia? Apakah kamu mungkin bisa kembali ke dunia kalau sudah mati? Maka kemudian dia mengatakan kepada dirinya, wahai Rabi', saat ini engkau masih hidup, maka segeralah beramal, segeralah bertaubat kepada Allah. Lalu dia bangkit dan menjadi orang yang bersemangat dalam beribadah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ketika kita ke kuburan, hendaknya kita membayangkan bagaimana kalau kita yang berada di dalam kubur itu. Apakah kita siap
dengan amal yang selama ini sudah kita kerjakan. Maka hendaknya kita membayangkan bahwa apabila kita di dalam kuburan tidak mungkin lagi bisa kembali ke dunia, maka kita saat ini masih hidup di dunia hendaknya bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Jamaah sekalian yang terakhir, untuk menyiapkan agar kita menjadi orang yang betul-betul siap dengan kematian yang indah, yaitu hendaknya kita rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang ahli maksiat, dia tidak akan rindu bertemu dengan Allah. Tetapi seseorang yang ahli ibadah, seseorang yang tahu orientasi hidupnya untuk beribadah dan untuk akhirat, maka dia rindu kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, betapa hamba yang saleh, hamba yang senantiasa orientasinya akhirat, rindu untuk bertemu kepada Allah, rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, hendaknya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, semuanya adalah karena rahmat Allah. Maka hendaknya seseorang senantiasa dalam hatinya ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah dengan bekal amal saleh dan dengan bekal tauhid. Karena seseorang yang menyekutukan Allah tidak mungkin dia akan bisa melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wa may yusyrik billah, seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diharamkan dari masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semuanya diberikan kesadaran, diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita betul-betul menyiapkan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk kemudian bisa bertemu dengan Allah dan kita mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tujuan terbesar hidup seorang muslim adalah bagaimana dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cita-cita terbesar kita dalam hidup. Seseorang boleh untuk menikmati kehidupan dunia ini dari yang halal yang Allah sediakan di dunia ini, tetapi cita-cita terbesar seorang muslim adalah selamat dari siksa Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses, dialah orang yang berhasil sejati. Maka jamaah sekalian, tidak ada artinya seseorang yang memiliki kekayaan melimpah di dunia ini tetapi kelak ketika di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, dan itu selama-lamanya, na'udzubillah. Oleh karena itu kesuksesan sejati adalah pada saat kita bisa selamat dan langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Marilah kita doakan saudara-saudara kita, ustadz-ustadz kita yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, teman-teman kita, mudah-mudahan seluruh amal perbuatan mereka diterima oleh Allah dan semoga seluruh dosanya diampuni dan mereka dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh di dalam surga Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita menyusul mereka, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa quruna wa sayyi'il asqam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.